Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Mustah. Waalaikumsalam Pak Haris. Bagaimana kabarnya Pak? Sehat Pak? Alhamdulillah baik Pak Haris. Oke, untuk hari ini Pak Mus akan melakukan sebuah coaching ya dengan Ibu Mira. Benar, saya akan melakukan coaching dengan Ibu Mira pada hari ini. Oke, untuk saat ini, oke Pak, begini Pak Mus, pada saat proses coaching nanti, saya akan memberikan saya akan menjadi sebuah observer yang nantinya saat coaching antara coach dengan coach, saya tuh akan mengamati Pak, dan akan saya nilai sesuai dengan rubrik penilaian coaching seperti apa sih, apakah sudah sesuai dengan alur kita atau belum seperti itu. Uh, Mungkin sebelum dilakukan proses observasi ini ada sedikit yang akan saya tanyakan Pak, boleh Pak ya? Boleh Pak Haris, silakan. Oke, yang pertama Pak, kompetensi apa sih yang Bapak kembangkan dalam proses coaching kali ini Pak? Pada proses coaching kali ini ada 3 kompetensi yang akan saya kembangkan. Ya, yang pertama kehadiran penuh, kemudian mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan yang berbobot sesuai dengan kata kunci yang disampaikan oleh coach. Baik sekali. Pertanyaan kedua nih Pak, di antara ketiga kompetensi tadi, yang mana sih Pak yang paling spesifik yang akan Bapak kembangkan dalam sebuah observasi? Yang saya ingin kembangkan itu Pak tentang mendengarkan aktif Pak. Nah di sini kadang-kadang saya kurang respon dan kadang-kadang untuk membalas kalimat-kalimat coach itu kurang fokus saya Pak. Jadi itu yang ingin saya kembangkan Pak. Baik sekali Pak. Kira-kira nih Pak indikator ketercapaian yang seperti apa sih Pak yang diinginkan Pak? Ketercapaian yang lihat apa coach sudah bisa mencari solusi dan permasalahan yang dihadapi dan juga coach memiliki rencana ke depannya Pak Haris yang akan dilakukan. Baik, baik, baik. Baik, Pak. Mungkin itu saja Pak pertanyaan dari saya. Nanti ketika Bapak sudah selesai coaching, nanti akan saya sambung lagi Pak ya. Silahkan Pak Mustah. Observasi. Assalamualaikum Bu Mira. Waalaikumsalam Pak Mus. Apa kabarnya hari ini Bu Mira? Alhamdulillah, kabar saya baik Pak. Oh ya Bu Mira, kita akan berbincang-bincang pada hari ini. Kira-kira apa yang ingin Bu Mira bincangkan pada hari ini? Begini Pak Mus, saya ini punya permasalahan, ya sedikit curhat gitulah ya Pak. Yang sering saya hadapi atau yang sekarang sedang saya alami gitu Pak. Terkait tugas saya sebagai guru dan juga sebagai ibu rumah tangga. Kira-kira pada kesempatan ini apa yang Ibu ingin Ibu utarakan mengenai hal apa gitu? Jadi begini Pak, yang ingin saya utarakan dari perbincangan kita saat ini adalah bagaimana saya ini bisa memanajemen waktu sebaik mungkin pada posisi saya bekerja sebagai guru di sekolah. Sedangkan di sekolah itu berbagai kegiatan itu banyak sekali, luar biasa Pak ya kegiatan di sekolah itu. Baik itu pembuatan SPJ yang saya kerjakan, mengerjakan tugas LMS pada pendidikan guru penggerak. Ketika sampai di rumah, saya juga harus membagi waktu dengan keluarga di rumah. Jadi saya ingin sekali bagaimana caranya saya bisa manajemen waktu agar semuanya itu dapat berjalan dengan baik, begitu Pak. Nah, eh, katakanlah menurut Bu Mira, yang mana lebih prioritas? Katakanlah sekarang di angka 1 sampai 10. Eh, Sekarang Bu Mira di posisi yang mana gitu? Kalau itu mungkin saya berada di posisi 6 ya, Pak, ya, untuk sekarang ini. Mau saya kerjakan yang itu terlewat. Mau ngerjakan yang itu juga terlantarkan. Jadi ketika posisi saya di sekolah, banyak sekali pekerjaan selain tugas pokok kita ini sebagai pengajar yang melakukan pembelajaran di kelas. Ternyata selain itu masih kita diembankan tugas membuat SPJ. Seperti permasalahan sekarang, kita harus mempersiapkan soal-soal ulangan semester untuk sumatif akhir semester nanti, Pak.
Belum lagi adanya administrasi kelas. Kemarin kita juga disibukkan dengan memperingati Hari Guru, Pak, PGRI dengan lomba-lomba. Jadi kegiatan-kegiatan itulah yang membuat saya tidak dapat, memanajemen waktu saya dengan baik. Dari hal yang Ibu utarakan ini, adakah kira-kira solusi yang Ibu pikirkan dan Ibu terapkan nantinya? Untuk solusi yang sudah saya rencanakan ya, Pak, saya bagaimana caranya saya meningkatkan efektivitas saya untuk menjalankan rutinitas sehari-hari, untuk bisa memanajemen waktu dengan baik. Ketika tadi saya berada di skala 6, ya saya berharap ada di skala 8, bahkan bisa di skala 10, Pak. Ketika di sekolah, mungkin saya akan membuat skala prioritas, Pak, di mana pekerjaan yang harus didahulukan atau yang waktunya benar-benar mepet dan harus selesai saat itu, itulah yang akan saya kerjakan terlebih dahulu. Tapi kan yang paling utama tugas kita ini sebagai guru kelas ya, Pak, kita mengajar di kelas. Jadi mungkin ketika di sekolah, saya akan, menyempatkan waktu saya ketika jam usai sekolah, ketika masih ada jam di sekolah itu sekitar 1 jam lebih, maka disitulah saya akan menyempatkan, pekerjaan saya, mengerjakan pekerjaan saya, baik itu seperti membuat kisi-kisi soal, menyiapkan pembelajaran untuk esok hari, mungkin seperti itu, Pak. Kalau untuk terkait di rumah, mungkin ketika pulang sekolah, saya harus mengurus keluarga terlebih dahulu ya, Pak. Misalnya saja menyiapkan makanan untuk anak-anak saya harus bersih-bersih rumah dulu. Nah, setelah itu semua selesai, baru saya akan mengerjakan tugas LMS yang harus kita kerjakan di rumah. Mungkin, kita harus prioritaskan kebutuhan keluarga terlebih dahulu. Lalu setelah itu baru kita mengerjakan, tugas yang belum kita selesaikan, begitu, Pak. Baik Bu, yang Ibu utarakan itu kira-kira ada nggak hambatan yang Ibu alami untuk melakukan rencana tersebut? Hambatan ya, Pak. Untuk hambatan, cara saya mengantisipasi kalau misalnya terjadi suatu hambatan atau adanya pekerjaan tambahan lagi di samping rutinitas saya yang cukup padat. Yang pertama, mungkin saya akan menarik nafas dalam-dalam, menghembuskannya 3 kali, dan mungkin saya juga akan membaca istighfar, agar, di hati saya ini dapat dikendalikan. Karena, apa yang kita hadapi, pasti Allah akan memberikan jalan terbaik dan jalan keluarnya, Pak. Yang kedua adalah komunikasi, karena menurut saya komunikasi itu adalah hal terpenting, baik itu di sekolah maupun di rumah. Eee, karena kan keluarga ini tidak mengetahui apa sih yang pekerjaan kita di sekolah, apa yang kita hadapi di sekolah, tidak diketahui. Nah, jadi komunikasi menurut saya itu adalah hal yang terpenting, yang harus kita utamakan, Pak. Benar Begitu, Bu, Pak. yang kuat Bu ya, yang sabar ya. Iya Namanya iya, Pak, benar aktivitas sekali. perlu kita jalani sama-sama jalan ya kan. Kira-kira Bu, kapan Ibu bisa laksanakan yang lebih prioritas ini Bu? Secepatnya, Pak, saya akan menjalankan secepatnya, terutama saya juga harus menjalankan komitmen saya terkait rencana ini, yang mana kegiatan itu harus diutamakan, dan saya juga harus meningkatkan komunikasi terhadap rekan sejawat dan keluarga saya di rumah. Baik Bu, komunikasi memang harus diperlukan agar kita tidak miskomunikasi, apalagi dengan yang ada di rumah. Karena keluarga di rumah itu adalah unsur motivasi. Yang terpenting bagaimana mood kita tercipta itu ketika dari rumah ya Bu. Ya, Pak. Bagus, bagus sekali ya Bu Mira. Jadi permasalahan yang udah Ibu paparkan dalam perbincangan kita ini udah mendapatkan solusinya. Dan Bu Mira udah dapat bertanggung jawab bisa memahami inti dari permasalahan yang udah Ibu alami. Nah, bagaimana perasaan Bu Mira dari perbincangan kita kali ini? Eee, perasaan saya yang pertama saya rasakan adalah perasaan lega. Karena Pak, kenapa ya, perempuan itu ketika pusing, ketika suntuk, banyak permasalahan, bawaannya itu kan ingin curhat, ingin ngobrol bersama rekan sejawatnya agar lebih lega, gitu perasaannya. Jadi ketika saya sudah melakukan perbincangan terhadap permasalahan saya, yang terjadi baik di rumah maupun di sekolah,
saya sudah merasa lega, saya sudah plong gitu, Pak, udah mendapatkan solusi dari permasalahan yang saya hadapi gitu. Jadi dengan melakukan perbincangan ini, saya merasakan rasa percaya diri dan yakin bahwa saya itu bisa memanajemen waktu dengan baik. Selain itu, dengan adanya perbincangan ini, saya juga dapat menemukan solusi sendiri dari permasalahan yang udah saya hadapi, Pak. Oke, baik Bu. Kita akhiri perbincangan kita pada hari ini, Bu ya. Terima kasih Iya, sudah mau Kak. berbincang-bincang untuk kali ini. Dan saya ucapkan Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak. Baik, Pak Mus, bagaimana Pak tadi hasil proses coachingnya? Apakah sudah berjalan dengan lancar, Pak? Alhamdulillah Pak Haris, proses coachingnya berjalan dengan baik dan lancar. Baik sekali, Pak. Alhamdulillah, Pak ya. Setelah melakukan observasi bersama si coach tadi, ada sih sedikit pertanyaan, Pak, dari saya yang akan saya tanyakan ke Bapak. Yang pertama, apa saja yang sudah didapatkan pada saat coaching terkait indikator ketercapaian yang diinginkan? Baik Pak, terkait indikator ketercapaian tadi, saya sudah menyelesaikan proses coaching dan berdasarkan hasil coaching, tadi saya sudah melakukan proses coaching tadi dengan alur Tirta. Saya sudah menanyakan tujuan sebelum melakukan percakapan. Saya sudah mengidentifikasi dengan cara menanyakan kepada coaching informasi yang terkait mengenai permasalahannya. Kemudian saya juga sudah menanyakan rencana aksi yang akan dilakukan dan saya juga meminta coach untuk mempertanggungjawabkan tindakan tersebut. Nah, seperti itu, Pak. Baik sekali, Pak. Sebagai observer tadi, Pak Mus sudah baik sekali ya dalam menjalankan coaching sesuai dengan alur Tirta, di mana Pak Mus sudah melakukan sebuah identifikasi permasalahan yang ada pada coach, kemudian memberikan sebuah pertanyaan-pertanyaan yang berbobot sehingga coach ini bisa menemukan solusinya sendiri dari permasalahannya. Baik Pak Mus, kalau seperti itu saya punya satu lagi Pak pertanyaan, boleh Pak ya? Boleh, silakan, Pak. Baik, untuk kedepannya kompetensi apa sih Pak yang ingin Bapak kembangkan lagi berdasarkan hasil melakukan coaching hari ini Pak? Kompetensi yang ingin saya kembangkan adalah mengajukan pertanyaan berbobot, Pak. Karena dengan mengajukan pertanyaan berbobot sesuai dengan kata kunci yang disampaikan coach, nah sehingga saya dapat menggali informasi lagi yang lebih mendalam dan dapat mengarahkan coach dalam menemukan solusi atas permasalahannya, gitu, Pak. Luar biasa sekali Pak Mus. Baik Pak Mus, jadi yang saya simpulkan ya dari Bapak itu ingin mengembangkan pertanyaan berbobot Pak ya, sesuai dengan kata kunci yang ada. Terus ya apa yang disampaikan Coach Pak ya, sehingga Bapak dapat menggali sebuah informasi yang lebih dalam lagi Pak, dan dapat mengarahkan Coach dalam menemukan solusi atas permasalahannya. Baik Pak Mus, terima kasih atas waktunya sudah melakukan sesi tanya jawab ini dan sudah melakukan observasi menggunakan proses coaching dengan menggunakan alur Tirta. Saya akhiri Pak ya. Selamat bertemu lagi di lain kesempatan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.